Sahabat ranjang. Yang akhir bulan selalu mikirin cicilan pinjol. Tapi tidak ada duit, kerjaannya hanya ngopi-ngopi saja. Map salah. Kembali lagi bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini kita mau menceritakan cerita kehidupan yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum kita mulai jangan lupa selalu dukung channel Sun Studio dengan cara subscribe, like, dan komen. Langsung saja, kita mulai dengan judul terinspirasi dari kisah nyata. Bapak mertua menggejot aku di malam pertama setelah pernikahan dengan suamiku. Malam yang seharusnya menjadi awal bahagia bagi Naira, berubah menjadi malam yang kelam dan tak terlupakan. Hari pernikahan yang dinantikan dengan penuh cinta bersama suami tercintanya, Raihan, mendadak menjadi awal dari kisah penuh luka. Tidak ada yang pernah menduga bahwa seseorang yang diharapkan menjadi pelindung justru menjadi sosok yang merusak kebahagiaan mereka. Naira duduk sendirian di kamar pengantin, mengenakan gaun putih bersih, wajahnya penuh harap akan kehidupan baru bersama suaminya. Di luar kamar, pesta pernikahan masih berlangsung. Tamu-tamu merayakan cinta mereka. Naira merasa gugup, tetapi juga bahagia, menunggu momen pertamanya sebagai istri sah Raihan. Saat itu, pintu kamar terbuka perlahan. Naira berpikir bahwa suaminya yang datang untuk memulai malam pertama mereka. Namun, yang muncul di ambang pintu bukanlah Raihan, melainkan seseorang yang sama sekali tak diharapkannya mertuanya sendiri. Pria yang selama ini tampak baik dan dihormatinya. Naira terdiam, bingung, bahkan tak tahu harus berkata apa ketika mertuanya berjalan mendekatinya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apa yang dilakukan mertuanya di kamar ini saat suaminya tak ada. Namun sebelum ia sempat bersuara, segala sesuatu berubah. Senyum di wajah sang mertua menghilang, digantikan tatapan tajam yang membuat Naira merasa sangat tidak nyaman. Dengan cepat, situasi yang tak terbayangkan pun terjadi. Sang mertua mulai mendekatinya dengan niat yang tak suci. Naira mencoba menolak, berteriak, dan melawan, tetapi tubuhnya lemah dan terikat oleh ketakutan yang mendalam. Tangannya gemetar. Suaranya tak keluar, ia hanya bisa merasakan dinginnya ancaman yang datang dari orang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarganya. Malam itu, Naira terperangkap dalam kebisuan. Ia merasa tak berdaya, malu, dan dihancurkan oleh seseorang yang seharusnya menjadi pelindung. Pikiran bahwa mertuanya bisa melakukan hal sekeji itu menghantui benaknya. Ketika semuanya selesai, ia hanya bisa menangis dalam diam, sendirian dalam kegelapan. Ketika fajar menyingsing, Naira duduk terpaku di sudut kamar. Pikirannya kosong, dan tubuhnya terasa berat seolah semua energi telah terkuras. Raihan masuk ke kamar dengan senyum di wajahnya, tidak mengetahui sedikitpun apa yang terjadi malam sebelumnya. Naira hanya tersenyum tipis, menyembunyikan segala rasa sakit dan trauma yang baru saja dialaminya. Hari-hari pertama pernikahan mereka seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, bagi Naira, setiap detik terasa seperti neraka. Ia berusaha untuk melupakan kejadian malam itu, mencoba tersenyum untuk suaminya dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, bayang-bayang kelam sang mertua terus menghantuinya. Naira tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia takut jika menceritakan kejadian itu akan menghancurkan keluarganya. Tetapi di sisi lain, memendam rahasia tersebut membuatnya tersiksa setiap hari. Ketika suaminya menanyakan apakah ia baik-baik saja, Naira selalu mengangguk dan berkata, "Aku hanya lelah." Setiap malam, Naira merasa takut. Takut bahwa mertuanya akan datang lagi. Takut bahwa kebahagiaan kecil yang ia miliki dengan Raihan akan hancur. Ia tidur dengan mata terbuka, selalu waspada jika suara langkah kaki mendekati pintu kamar. Mertuanya, yang biasa disapa dengan hormat sebagai ayah, kini menjadi sosok yang paling ditakutinya. Setiap kali bertemu di meja makan atau saat kumpul keluarga, Naira merasakan tatapan yang membuatnya mual. Namun, ia tak berani mengangkat kepala, takut tatapan itu akan semakin menyudutkannya. Dalam diam, Naira mulai merasa dirinya hancur. Ia kehilangan semangat, makan tak lagi terasa nikmat, dan hidupnya seolah hanya bayang-bayang. Perasaan bersalah menghantuinya setiap hari. Ia merasa seolah dirinya telah ternodai, dan itu membuatnya merasa tak pantas untuk suaminya. Meski dalam keadaan seperti itu, Naira tetap berusaha bersikap normal di depan suaminya. Ia tahu bahwa Raihan mencintainya,
Dan ia tidak ingin menghancurkan pernikahan yang baru saja mereka mulai. Tapi di balik semua senyuman palsunya, ada rasa sakit yang terus menggerogoti hati dan pikirannya. Suatu hari, Naira bertemu dengan sahabat lamanya, Dina. Meskipun awalnya ia berusaha menyembunyikan perasaannya, Dina dapat merasakan ada yang salah. Setelah banyak mendesak, Naira akhirnya menangis di bahu sahabatnya, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dina terkejut dan marah mendengar apa yang dialami Naira. Namun, ia juga memberikan dukungan penuh, meyakinkan Naira bahwa apa yang terjadi bukanlah salahnya. Dina menawarkan untuk membantu Naira mencari bantuan, entah itu dari psikolog atau pengacara, agar keadilan dapat ditegakkan. Setelah berbicara dengan Dina, Naira mulai berpikir untuk mengungkapkan kebenaran. Namun, ia tahu ini akan menghancurkan keluarga suaminya, dan mungkin juga pernikahannya. Keputusan ini menjadi beban berat yang harus ia pikul setiap hari, sambil mencari keberanian untuk melawan. Naira akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Raihan. Dengan hati yang berdebar, ia menceritakan semuanya, berharap suaminya akan mempercayainya. Air mata mengalir deras saat ia menceritakan malam mengerikan itu, berharap bahwa suaminya tidak akan meninggalkannya. Raihan terkejut, kecewa, dan marah. Bagaimana mungkin ayahnya sendiri melakukan hal keji seperti itu? Namun, cinta dan kepercayaannya kepada Naira tak tergoyahkan. Ia tahu istrinya tidak mungkin berbohong tentang hal seberat ini. Setelah mendengar cerita itu, Raihan memeluk Naira dan berjanji akan selalu di sisinya. Dengan dukungan suaminya, Naira akhirnya memutuskan untuk melaporkan mertuanya ke pihak berwajib. Meski tahu bahwa ini akan menghancurkan keluarganya, Naira sadar bahwa keadilan harus ditegakkan dan ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Proses hukum pun dimulai. Meskipun sulit dan penuh tekanan, Naira tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah jalan untuk mendapatkan keadilan dan membebaskan dirinya dari bayang-bayang kelam yang telah menghantuinya selama ini. Saat laporan resmi dibuat, keluarga besar mulai bereaksi. Mertua laki-laki Naira menolak keras tuduhan itu. Ia mengatakan bahwa Naira berbohong, berusaha menghancurkan keluarga mereka, dan ingin memecah belah hubungan antara Raihan dan dirinya. Dia bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan dengan pengacara pribadinya, untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Berita tentang kasus ini dengan cepat menyebar di kalangan keluarga besar. Ada yang mendukung Naira dan Raihan, sementara yang lain membela sang mertua. Keluarga terpecah, banyak yang merasa bingung siapa yang harus dipercaya. Namun, bagi Naira, keputusan sudah bulat, ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan ketakutan. Bukan hanya keluarga, masyarakat sekitar pun mulai ikut bicara. Gosip tersebar, dengan banyak orang bertanya-tanya tentang kebenaran tuduhan tersebut. Naira dan Raihan merasa terkucil. Tak ada tempat yang aman untuk mereka kecuali rumah. Namun, Naira terus memperjuangkan keadilan, walaupun tekanan sosial begitu berat. Demi memperkuat kasusnya, Raihan dan Naira mencari pengacara yang berpengalaman dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga. Mereka tahu bahwa kasus ini tidak akan mudah, terutama dengan mertua yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Namun, tekad mereka sudah bulat, mereka akan melawan. Di sisi lain, Naira terus bergulat dengan trauma yang dialaminya. Setiap kali melihat pria yang mengingatkannya pada mertuanya, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia juga mengalami mimpi buruk setiap malam, terbangun dengan rasa cemas dan ketakutan bahwa sang mertua akan datang lagi. Raihan, meskipun terpukul, tidak pernah meninggalkan sisi Naira. Dia tahu bahwa istrinya membutuhkan dukungan penuh, bukan hanya dalam proses hukum, tetapi juga dalam penyembuhan emosional. Raihan selalu ada, mendengarkan setiap ketakutan dan tangisannya, berusaha memberikan perlindungan yang selama ini Naira butuhkan. Demi memulihkan kesehatan mentalnya, Naira mulai berkonsultasi dengan seorang psikolog. Di sini, ia belajar bahwa trauma yang dialaminya tidak akan hilang dalam sekejap, tetapi membutuhkan waktu dan proses penyembuhan yang mendalam. Perlahan, Naira mulai menemukan cara untuk menghadapi rasa takut dan menyembuhkan dirinya. Sementara proses hukum terus berlanjut, keluarga besar mulai memberikan tekanan pada Raihan dan Naira. Mereka meminta pasangan itu untuk mencabut laporan dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Namun, Naira menolak keras. Baginya, ini bukan hanya soal keluarga, tetapi soal keadilan. Hari persidangan pertama akhirnya tiba. Naira dan Raihan datang dengan pengacara mereka,
siap untuk menghadapi kenyataan yang sulit. Sang mertua datang dengan pengacaranya, masih bersikeras bahwa dirinya tak bersalah. Di ruang sidang yang tegang, Naira harus menghadapi pria yang telah merusak kehidupannya. Saat Naira memberikan kesaksian, seluruh ruang sidang terdiam. Ia menceritakan dengan detail apa yang terjadi pada malam itu, bagaimana ia merasa ketakutan, tak berdaya, dan dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Suaranya gemetar, tetapi ia berbicara dengan keberanian yang luar biasa. Di sisi lain, mertua Naira memberikan kesaksian yang sangat berbeda. Ia mengaku bahwa semua itu hanyalah rekayasa, bahwa Naira mengarang cerita karena ingin memutuskan hubungan antara dirinya dan Raihan. Pembelaannya sangat kuat, dan banyak orang mulai meragukan kebenaran di balik peristiwa ini. Perdebatan dalam persidangan mulai memanas. Para pengacara dari kedua belah pihak saling bersikeras mempertahankan argumen mereka. Pengacara Naira berfokus pada fakta-fakta medis dan psikologis yang menguatkan kesaksiannya, sementara pengacara mertua terus mencoba merusak kredibilitas Naira dengan mengangkat isu-isu pribadi. Salah satu kesulitan utama dalam kasus ini adalah kurangnya bukti fisik yang jelas. Sebagian besar kekerasan terjadi secara diam-diam, dan tidak ada saksi langsung. Meski begitu, Naira tetap berusaha keras agar suaranya didengar, dengan bantuan laporan medis dan bukti psikologis yang menunjukkan dampak emosional dari trauma tersebut. Selama masa persidangan, Dina, sahabat Naira, selalu berada di sampingnya. Dina memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan Naira, mengingatkan bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Bersama Raihan, Dina menjadi salah satu sumber kekuatan terbesar bagi Naira dalam menghadapi cobaan ini. Awalnya, banyak anggota keluarga suami yang meragukan cerita Naira. Namun seiring berjalannya persidangan, semakin banyak bukti dan kesaksian yang membuat mereka mulai mempertanyakan kebenaran. Beberapa anggota keluarga bahkan mulai mendukung Naira secara terbuka, meski hal ini memicu ketegangan dalam keluarga besar. Meskipun mendapatkan dukungan dari beberapa orang, Naira dan Raihan juga kehilangan banyak teman dan anggota keluarga yang tidak percaya atau tidak mau terlibat dalam masalah ini. Bagi mereka, ini adalah ujian besar dalam mempertahankan hubungan dan menjaga ketenangan batin di tengah badai. Selama persidangan berlangsung, kehidupan sehari-hari Naira dan Raihan berubah drastis. Mereka seringkali merasa diawasi, dikucilkan, bahkan diancam oleh orang-orang yang merasa bahwa Naira telah menghancurkan reputasi keluarga mertua. Tekanan ini membuat mereka lebih sering tinggal di rumah, menjauh dari lingkungan sosial. Raihan juga mulai merasa stres akibat situasi ini. Meski ia mendukung istrinya, beban yang ia tanggung sebagai anak dari pria yang dituduh itu begitu besar. Untuk mengatasi tekanan ini, Raihan mulai mengikuti sesi konsultasi keluarga bersama Naira, agar mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Situasi yang sulit ini mulai menguji pernikahan mereka. Ketegangan emosional dan tekanan dari luar membuat hubungan mereka penuh tantangan. Namun, Naira dan Raihan berusaha untuk tetap kuat bersama, meyakini bahwa cinta mereka cukup kuat untuk melewati badai ini. Di tengah-tengah persidangan, sebuah bukti baru muncul. Seorang mantan karyawan keluarga suami memberikan kesaksian yang mengejutkan, mengatakan bahwa ia pernah melihat perilaku tak pantas sang mertua terhadap wanita lain di masa lalu. Meski tidak langsung terkait dengan kasus Naira, bukti ini menguatkan dugaan bahwa sang mertua memiliki sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Kesaksian dari mantan karyawan itu mengguncang suasana persidangan. Sang mertua tampak tegang, meski ia tetap mencoba menyangkal segala tuduhan yang diajukan. Pengacara Naira memanfaatkan momen ini untuk menekan lebih keras, memperlihatkan pola perilaku yang konsisten dalam tindakan mertua. Bukti ini memberikan secercah harapan bagi Naira, meskipun prosesnya masih panjang. Dengan munculnya bukti baru, lebih banyak orang mulai berdiri di sisi Naira. Media juga mulai meliput kasus ini, membawa perhatian publik pada isu kekerasan seksual dalam keluarga. Meskipun liputan ini membawa tekanan tambahan, dukungan publik memberikan kekuatan baru bagi Naira untuk terus maju. Psikolog yang menangani Naira memberikan kesaksian ahli di persidangan. Ia menjelaskan dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual dan bagaimana trauma ini mempengaruhi keseharian Naira. Kesaksian ini memperkuat kasus Naira, menunjukkan bahwa trauma yang dialaminya sangat nyata dan tidak bisa dianggap remeh. Semakin banyak bukti dan kesaksian yang mengarah pada kebenaran, sang mertua mulai terpojok. Namun, ia masih berusaha mempertahankan posisinya, terus menyangkal dan menyebut semua ini sebagai upaya untuk menjatuhkannya. Namun,
Wajahnya yang semakin cemas menunjukkan bahwa ia mulai kehilangan kendali atas situasi ini. Di tengah proses yang berat, Naira merasa sedikit lega. Dukungan dari suami, sahabat, dan para ahli membuatnya semakin kuat. Meskipun rasa sakit itu masih ada, Naira mulai merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia tahu bahwa apapun hasilnya, ia telah berdiri melawan kekejian yang menimpanya. Raihan, yang sempat merasa dilema, kini semakin yakin bahwa istrinya telah berkata jujur. Setiap langkah yang mereka ambil bersama di pengadilan membuatnya semakin marah pada ayahnya. Raihan mulai mengambil sikap lebih tegas, menyatakan kepada keluarganya bahwa ia sepenuhnya mendukung Naira dan menolak segala bentuk tekanan untuk berdamai dengan ayahnya. Keluarga suami mulai terpecah lebih parah. Beberapa anggota keluarga tetap mendukung sang mertua, sementara yang lain mulai mempertanyakan kebenarannya. Konflik internal ini menjadi semakin intens, dan keluarga besar Raihan mulai menarik diri dari kehidupan mereka sehari-hari, merasa malu dan bingung dengan situasi ini. Merasa semakin terpojok, sang mertua melakukan serangan balik. Ia mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Naira, mengklaim bahwa semua tuduhan itu dibuat-buat untuk merusak reputasinya. Gugatan ini membuat situasi semakin rumit, tetapi Naira dan Raihan tetap teguh berdiri, yakin bahwa kebenaran akan menang. Dengan adanya gugatan balik, proses hukum menjadi semakin panjang. Naira merasa semakin lelah secara emosional, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain terus maju. Setiap hari di persidangan menguras energi dan mentalnya, namun dukungan suami dan sahabatnya tetap menjadi penyemangat. Raihan akhirnya diminta untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Di depan hakim, ia mengakui bahwa meskipun awalnya sulit dipercaya, ia telah menyaksikan perubahan signifikan pada istrinya setelah malam kejadian. Raihan menegaskan bahwa Naira tidak mungkin berbohong tentang sesuatu yang begitu traumatis, dan ia percaya penuh pada cerita istrinya. Di luar persidangan, penghakiman sosial terus berlangsung. Banyak orang mulai membicarakan kasus ini di media sosial dan forum publik. Beberapa mendukung Naira, sementara yang lain masih ragu. Pengalaman ini membuat Naira semakin terisolasi dari masyarakat, tetapi ia tahu bahwa keadilan lebih penting daripada reputasi sosialnya. Perlahan, kebenaran mulai terungkap di persidangan. Kesaksian ahli, bukti psikologis, dan pernyataan saksi lainnya semakin memperkuat kasus Naira. Sang mertua terlihat semakin tertekan, meskipun ia terus berusaha mempertahankan wajahnya di depan publik dan keluarganya. Setiap hari persidangan semakin memanas. Suasana tegang menyelimuti ruang sidang, dengan semua pihak berusaha memberikan argumen terbaik mereka. Pengacara Naira berhasil memperlihatkan bahwa tuduhan terhadap sang mertua bukanlah sekadar dugaan tanpa dasar, tetapi berdasarkan bukti nyata dan konsisten. Meskipun proses ini menyakitkan, Naira merasa semakin kuat. Setiap hari ia bertemu dengan suami dan sahabatnya sebelum persidangan, membicarakan perasaan mereka, dan saling mendukung. Naira mulai belajar menerima bahwa luka ini mungkin tak akan sepenuhnya sembuh, tetapi ia telah berjuang untuk menyelamatkan hidupnya. Di pertengahan persidangan, muncul saksi lain yang mengejutkan. Seorang wanita yang juga pernah menjadi korban pelecehan sang mertua muncul dan memberikan kesaksiannya. Meski kasusnya sudah lama, kesaksian ini memperkuat pola perilaku yang selama ini disembunyikan oleh mertua Naira. Kesaksian baru ini mengakibatkan mertua Naira kehilangan banyak pendukungnya, bahkan dari kalangan keluarganya sendiri. Mereka mulai melihat bahwa ada kebenaran yang lebih besar dari sekadar dugaan. Perlahan, mertua Naira semakin terisolasi, dan kebenaran yang selama ini ia coba sembunyikan mulai terlihat jelas. Naira terus menjalani terapi untuk membantu penyembuhannya. Melalui dukungan suami, sahabat, dan terapi psikologis, ia belajar untuk menerima bahwa kejadian tersebut adalah bagian dari masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Tetapi ia bisa mengontrol bagaimana ia merespons dan melanjutkan hidupnya. Raihan semakin kehilangan kepercayaan pada ayahnya. Meski ia sebelumnya menyayangi ayahnya, setiap bukti yang muncul membuatnya merasa dikhianati. Ia merasa terasing dari keluarganya sendiri, tetapi tetap memilih untuk berada di sisi Naira, percaya bahwa ini adalah keputusan yang benar. Setelah berbulan-bulan, persidangan akhirnya memasuki babak akhir. Hakim meminta kedua pihak untuk menyampaikan argumen penutup mereka. Pengacara Naira menegaskan kembali semua bukti yang telah diajukan, sementara pengacara mertua mencoba meragukan kredibilitas Naira dan saksi lainnya. Setelah argumen penutup disampaikan, Naira dan Raihan harus menunggu keputusan hakim. Hari-hari terasa panjang,
dengan ketegangan yang melingkupi mereka. Setiap malam, Naira terjaga, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Keputusan ini akan menentukan apakah perjuangannya selama ini akan dihargai. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Hakim memasuki ruang sidang dan dengan suara tegas membacakan keputusannya. Naira dan Raihan duduk di kursi mereka dengan tangan yang saling menggenggam, menunggu apa yang akan terjadi. Hakim, setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, memberikan vonisnya. Hakim menyatakan bahwa sang mertua terbukti bersalah atas tindak kekerasan seksual yang dilaporkan Naira. Keputusan ini membawa kelegaan besar bagi Naira, meskipun luka yang ditinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Raihan merangkul Naira dengan erat, meyakinkannya bahwa mereka telah memenangkan pertarungan ini. Sang mertua terlihat marah dan bingung dengan keputusan ini. Ia tetap menyangkal semua tuduhan. Tetapi hukum telah berbicara. Meski ia berencana mengajukan banding, reputasinya telah hancur, dan banyak orang di sekitarnya mulai meninggalkannya. Keputusan ini semakin memecah keluarga besar Raihan. Beberapa anggota keluarga menolak mengakui keputusan hakim, sementara yang lain menerima kenyataan pahit bahwa mertua mereka memang bersalah. Namun, bagi Naira dan Raihan, ini adalah akhir dari satu babak yang menyakitkan dalam hidup mereka. Setelah persidangan berakhir, Naira menyadari bahwa meskipun keadilan telah ditegakkan, perjalanan penyembuhan emosionalnya masih panjang. Trauma yang ia alami membutuhkan waktu untuk disembuhkan. Dan meskipun luka fisik mungkin tidak tampak, bekas luka emosionalnya masih mendalam. Dengan bantuan psikolog, Naira mulai membangun kembali kepercayaan pada dirinya sendiri dan menghadapi trauma yang ia alami. Raihan dan Naira memutuskan untuk meninggalkan lingkungan tempat mereka tinggal, mencari awal baru di tempat yang jauh dari ingatan kelam. Mereka membeli rumah kecil di kota yang berbeda, dengan harapan bahwa jarak ini akan membantu Naira untuk pulih lebih cepat. Kehidupan mereka mungkin tidak akan pernah sama, tetapi mereka berdua sepakat untuk saling mendukung dan membangun kebahagiaan baru.